Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat, Ketua Umum Padasuka yang saya muliakan, Bapak dari Polda yang saya muliakan, Bapak dari TNI yang saya hormati, pembicara kita Bapak Profesor Anhar Gonggong, Bapak Tubagus Nur Fadil Tirtayasa. Ini kayaknya masih saudara, sama-sama Tirtayasa. Pak Anhar Gonggong ini dari Sulawesi, turunan Syekh Yusuf Makassar, menikah dengan Putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian keturunannya ada di Tirtayasa, juga ada di Afrika Selatan, ada juga di Makassar. Nah, Pak Anhar Gonggong ini adalah cucu dari Sultan Banten, Sultan Tirtayasa, dan ulama besar Syekh Yusuf Makassar. Juga Tengku Mudakari Al-Kushasi, beliau cucu dari pendiri atau pembawa Tarekat Syatariyah dari Mekah, dari India, dibawa ke Aceh, kemudian dibawa ke Banten oleh para Sultan Banten juga. Bapak Dr. Sugeng yang saya hormati, para hadirin, para tokoh ini banyak, Pak Kiai Syarif, di belakang ini kiai-kiai, ada Kiai Mukhtar Fatawi, ada Kiai Mujib, ada Kiai Zainal, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan pada hari ini. Juga Gus Fuad Pleret dari Banyumas, ada dari Jogja, ada dari Ampel, dari Surabaya, dan lainnya. Hari ini kita bicara tentang sejarah dan genealogi. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Napoleon Bonaparte, sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati. Menurut Lawrence Durrell, sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang. Saya tidak sepakat dengan Lawrence Durrell. Saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati. Tetapi kita boleh tidak sepakat. Nyatanya, faktanya, ada sejarah atau ada narasi yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tetapi ketika dibuktikan secara ilmu sejarah, maka gagal total untuk dikatakan sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis. Ilmu genealogi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu genealogi merupakan ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris, scientific dividend, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah kita taken for granted, menerima begitu saja, harus dibuktikan. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu, baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab, umpama tentang baginda Nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus uji di meja
scientific, harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama, bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi, baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber, saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber-sumber yang primer, adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri aja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya, dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama
Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi, selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad kelima Muntaqilat Talibiyah karya Abu Ismail Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada Ubaid. Kitab abad kelima Tahdibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima Al-Mazdi karangan Al-Umari wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad kelima tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr, menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad kelima 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah karya dari Imam Fahru Raji yang wafat 606 Hijriah menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fakhrur Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah faqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasr atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti As-Sajarah Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhrur Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin, tidak kurang tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fakhrur Razi mengetahui 3 ini tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab As-Sajarah Mubarakah? Inilah yang dikritisi oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Fakhrur Razi, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada 3 saja, ini sangat bisa dipercaya. Kenapa?
karena ia tinggal di kota Roy di Iran. Sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini sabotase. Jangan-jangan ini yang megang ini ada al-alnya enggak namanya nih? Al-anu gitu. Kitab abad ke-7. Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anaknya cuma 3. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 Al-Fahri karangan Imam Al-Marwazi yang wafat 614 Hijriah juga tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 Al-Asili karya At-Taqtaqi yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan karya Ibnu Al-Araj Al-Husaini yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad 9 Umdatul Talib karya Ibnu Inabah yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah. Next. Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah. Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan menghusnuzoni. Ini bahasa saya. Kalau bahasa Tengku ini nggak boleh katanya husnuzon itu. Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah. Ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali, Abu Hasan Ali bin Muhammad, terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu kata keluarga Ahabaib ini, oh saya punya leluhur namanya Ubaid, mungkin Ubaid ini adalah Abdullah. Maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnuzoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah, yang kemudian ditasgir menjadi Ubaidullah. Lanjut, ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajalah Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnuzoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid, di mana leluhurnya dulu bernama Ubaid. Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab As-Suluk. Sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alwi. Lalu apakah ini aman? Kita lihat. Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah, karena ternyata kitab As-Suluk ada 3 manuskrip riwayat yang berbeda. Jadi manuskrip As-Suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali As-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada 3 manuskrip sebenarnya yang ada. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab.
Yang jelas ad-dalilu idza tarakahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ihtimal yang tidak qat'i, maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil. Manuskrip pertama silsilah jadid terdapat dalam manuskrip di Paris berangkat tahun 810 Hijriah. Manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada nama Abdullah. Sedangkan tadi Ali As-Sakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah karena dia punya leluhur yang namanya Ubaid, kemudian dihusnudzoni sebagai Abdullah. Sekarang Abdullahnya di sini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada. Lalu bagaimana? Ya putus, rungkad. Nah ini ada manuskrip dari Parisnya. Kalau kita bicara sejarah harus scientific evidence yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah. Dari manuskrip ini, bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat tahun 620 Hijriah. Ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk. As-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pandoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini, dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk. Maka banyak orang-orang yang mencantolkan diri dalam sejarah asli As-Suluk agar leluhur mereka nampak menyejarah, walaupun dulunya leluhur mereka tidaklah terjadi sesuatu hal yang membanggakan dan berprestasi. Hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa. Saya ulangi, dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat 620 Hijriah hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah. Berarti setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun. Dan ini tidak masuk akal dalam ilmu genealogi, di mana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wafat rata-rata harusnya 33 tahun. Dan dengan manuskrip ini cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah. Karena apa? Karena Habib Ali As-Sakran mencantolkan keluarganya ke Ba'alawi karena ada nama Abdullah yang disebut As-Suluk. Sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk versi Paris ini Abdullahnya teaya. Silakan. Next. Manuskrip kedua As-Suluk. Manuskrip kedua As-Suluk silsilah jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip dua ini nama Abdullah memang ada, namun jumlah nama hanya 6. Ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama. Perkiraan jarak wafat dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun, walau lebih muda dari manuskrip sebelumnya, tetapi tidak masuk akal. Ditambah dari sini dipahami bahwa nasab Bajadid ini mudtoribah, berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah, sulit untuk dikatakan sahih. Lanjut. Manuskrip 3 As-Suluk. Manuskrip 3 As-Suluk silsilah hadid adalah atau jadid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Silsilah inilah yang dicetak dan ditahqiq oleh Al-Aqwa tanpa menyebutkan dari versi manuskrip manakah silsilah ini diambil. Bisa jadi silsilah semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun. Ia mentahqiqnya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Ba'alawi saat ini. Jika manuskrip pertama yang sahih, maka pencantolan Habib Ali As-Sakran gagal total, karena nasab Ba'alawi saat ini adalah furu' dari usul nasab Bajadid. Ketika usulnya batal, maka furu'nya juga batal. Ini penting dan belum diungkapkan siapapun. Keluarga As-Sakran bukan Ba'alawi. Nampaknya kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi wafat 732 Hijriah
adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Nasab dan sejarah Ba'alawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab As-Suluk. Penulis yakin secara ilmiah bahwa keluarga As-Sakran sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi. Nama Ba'alawi keluarga As-Sakran itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Safaf ditulis, yaitu milik Habib Abu Bakar As-Sakran dan Imam Al-Khatib. Seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenarionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit. Ada orang namanya Ba'alawi dulu, ada silsilahnya ditulis dalam kitab sejarah. Lalu orang yang abad 9 mengatakan itu leluhur saya itu. Sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya. Next. Ini versi ilmiah ya. Interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Ini kitabnya. Setiap saya ngomong kitab, saya tidak sebutkan, tetapi ada foto dari kitab dan halamannya. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah, karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh, wafat 880 Hijriah. Dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dalam kitab itu, ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya, seperti Faqih Muqaddam Muhammad Shahib Mirbad sebagai Ba'alawi. Ia hanya menyebut keluarga Jadid. Padahal pengarang kitab An-Nabhah Al-Ambariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakran. Kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ali As-Sakran dikenal sebagai Ba'alawi, tentunya Muhammad Kazim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid disebutkan, yaitu dari keluarga-keluarga Faqih Muqaddam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid. Keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi. Jika keluarga As-Sakran dikenal dengan nama Ba'alawi, tentu Abil Futuh yang hidup sejaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah halaman 53. Di sini nggak kelihatan, silahkan di Google saja. Next. As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid. Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu As-Suluk adalah saudara dari Alwi, leluhur dia, hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid. Dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India. Jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi, leluhurnya yang ditulis, dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya, tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran. Tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab As-Suluk, yang bukan hanya diketahui oleh dia, kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik. Apa bedanya saya dengan dia? Sama-sama mempunyai dua nama saja, padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya. Silakan. Makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun. Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah, makamnya hari ini berada di Husaisah. Lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wafatnya itu, yaitu 345? Al-Janadi 732 Hijriah tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya pada tahun 732 Hijriah itu, makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang.
Ini dalam reportase As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam, tetapi dia mencatat nama makam-makam lain, tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriah di Yaman. Ini orang Yaman Al-Janadi. Syekh Ahmad bin Hasan Muallim menyatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada mashhad dan masjid sampai separuh abad 5, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a Al-Kuburiyah fil Yaman 176. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang didapatkan adalah Ba Makhrama 947 Hijriah dalam kitabnya Qaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husaisah. Qaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr 2/518 Asy-Syamilah. Berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husaisah itu karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ dengan isyarah adanya cahaya yang nampak di atas sananya. Jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya, tetapi berdasarkan isyarah spiritual. Diceritakan di situ bagaimana cara menemukannya, yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya. Ada cahaya di situ maka ditetapkanlah makamnya di situ. Dan sekarang banyak terjadi seperti itu, makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam di situ, kemudian sekarang ada makam. Ini masih mending, tidak merampok siapa-siapa, dia hanya berbohong. Makamnya sudah ada namanya, kemudian namanya dibelokin kemana-mana, tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri. Kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9, ini kitab sejarah, tadi kitab nasab. Sekarang kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubaidillah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang sayyid, atau tidak sebagai sayyid pun tidak ada sama sekali. Kitab-kitab apa saja? Tarikh Musallam Al-Lahaji wafat 545 Hijriah, belum dicetak tapi manuskripnya saya punya. Tidak ada nama Ubaidillah dicatat di dalam kitab itu, dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak. Tabaqat Ibnu Samurah wafat 586 Hijriah. Tarfatul Ashab, nah ini Ibnu Samurah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab Ba'alawi semacam Syamsud Dhahirah dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Ghurar, kemudian kitab Hidmatul Ashirah, bahwa Ibnu Samurah pernah mengisbat silsilah nasab Ba'alawi pada masanya. Tetapi ketika kitabnya yang bernama Tabaqatul Fuqaha saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada satupun Ibnu Samurah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'alawi sebagai sayyid, apalagi mengisbat, menyebut nama dari satu keluarga Ba'alawi pun tidak ada. Next. Kesimpulan, para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga Ba'alawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk 732 Hijriah yang terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi Ba'alawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5. Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu, ya yang dicantolnya itu rungkat, dianya ikut rungkat. Pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali As-Sakran
dalam Al-Burqah dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf. Ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib, walaupun hidup bareng. Dia adalah Al-Khatib ini murid dari kakeknya Ali Habib Ali As-Sakran, juga murid daripada ayahnya. Jadi walaupun dia bukan Ba'alawi, terindikasi subjektivitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali As-Sakran. Dan kitab Al-Jauharus Syafaf ini belum dicetak sampai sekarang. Dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, tetapi sering diambil oleh kalangan Ba'alawi untuk membela nasabnya. Jadi kita tidak bisa untuk melihatnya, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketahui oleh mereka, kemudian didalilkan kepada kita tanpa kita bisa memverifikasi, tanpa kita bisa memvalidasi, tanpa kita tahu originalitasnya seperti apa. Jadi ini namanya senjata yang sangat canggih, yang bisa untuk membacok tapi kita nggak bisa melihatnya. Kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi Habaib tersambung nasabnya kepada Rasulullah tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jauhar kitab abad 9 Hijriah. Next. Terakhir, usaha yang perlu ditempuh Habaib agar nasabnya tersambung. Saya kasih clue-clue. Seorang yang meneliti ya harus begitu kan. Kita bukan karena tendensi subjektivitas dan sebagainya, enggak, kita ilmiah aja. Para pendukung nasab Ba'alawi Habaib untuk tersambung nasab mereka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Untuk bisa dikatakan bahwa para habaib sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'alawi, maka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebutkan bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab, dan yakin tidak akan terjawab kecuali bikin manuskrip palsu, maka para habaib bukanlah keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.